Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pengukuran panjang. Yang pertama, kalian dapat memahami arti dari pengukuran. Yang kedua, kalian dapat memahami apa itu pengukuran panjang baku dan apa itu pengukuran panjang tidak baku. Dan yang ketiga, kalian dapat mengukur suatu benda menggunakan alat ukur tersebut. Anak-anak, yang harus kalian ketahui bahwa untuk mengetahui suatu ukuran benda, maka kita harus mengukurnya menggunakan alat ukur. Tentunya, kalian harus mengetahui apa itu alat ukur dan apa itu pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur. Sedangkan alat ukur itu adalah alat yang digunakan ketika mengukur suatu benda. Yang pertama ada alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang menghasilkan panjang yang sama untuk semua pengukuran dan ditetapkan secara internasional. Contoh alat ukur panjang baku seperti roll, meteran, baik itu meteran roll, meteran pita, dan meteran digital. Setelah kita mengetahui apa saja alat ukur panjang baku, mari kita coba menggunakan alat ukur tersebut. Pada kesempatan kali ini, yuk kita lihat bagaimana cara menggunakan penggaris dan meteran. Cara menggunakan penggaris untuk mengukur suatu benda seperti buku, yaitu kita letakkan pangkal benda di angka 0. Ini angka 0 penggaris kita letakkan di pangkal benda. Kemudian, kita lihat hasil pengukuran di ujung benda. Ini ujung benda. Maka hasil pengukuran buku, panjang buku adalah 20 cm. 21 cm. Maka panjang buku adalah 21 cm. Selanjutnya kita akan mengukur panjang garis ini menggunakan roll meteran. Penggunaannya hampir sama dengan roll. Dengan penggaris, kita letakkan angka 0 di pangkal garis. Kemudian kita lihat hasilnya, yaitu panjang garis tersebut adalah 110 cm. Yang kedua, ada alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang menghasilkan nilai yang tidak sama karena acuannya berbeda-beda dan tidak ditetapkan secara internasional. Contoh alat ukur panjang tidak baku seperti depa, jengkal, dan hasta. Jengkal adalah alat ukur yang mengacu pada jarak antara ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking. Sedangkan hasta adalah jarak yang mengacu antara ujung siku dengan ujung jari tengah. Nah, setelah mengetahui apa saja alat ukur panjang tidak baku, mari kita coba menggunakan alat ukur tersebut. Pada kesempatan kali ini, yuk kita lihat bagaimana cara menggunakan jengkal dan hasta dalam pengukuran panjang. Cara menggunakan jengkal untuk mengukur suatu benda seperti buku misalnya, kita letakkan tangan ujung ibu jari di pangkal benda dan ujung jari kelingking di ujung benda. Maka ukuran buku tersebut adalah 1 jengkal. Antara ukuran siswa A dan siswa B itu akan berbeda karena acuan tangan seseorang itu berbeda ukurannya. Selanjutnya kita akan mengukur garis ini menggunakan hasta atau alat ukur tidak baku. Pertama,
Letakkan ujung siku di pangkal garis sampai ke ujung jari tengah. Satu hasta, 2 hasta, 2 hasta setengah. Jadi ukuran garis ini, ukuran panjang garis ini menggunakan alat ukur panjang tidak baku hasta, hasilnya adalah 2,5 hasta. Nah, saat melakukan pengukuran panjang kita mendapatkan besaran dan satuan. Misalnya, panjang buku tadi adalah 21 cm. 21 sebagai besaran dan cm sebagai satuan. Dalam pengukuran panjang ada satuan cm dan meter. Bagaimana hubungan antara keduanya? Hubungan antara keduanya yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 1 cm adalah 1/100 meter. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga semuanya mengerti ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.